Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan resum mengenai teori-teori dalam belajar. Yang pertama yaitu mengenai teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar, teori behavioristik dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Teori behavioristik yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Caranya, dengan guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Oleh karena itu, teori ini berawal dari adanya percobaan yang sangat kokoh behavioristik terhadap binatang, maka dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Menurut Mukiman, pada tahun 1997, beberapa prinsip tersebut adalah, yaitu yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. 2. Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon. Sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement baik positif maupun negatif ditambah. Lalu selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget dan Jerome Bruner. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Implikasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran antara lain tekanan pada keaktifan peserta didik, melibatkan partisipasi peserta didik, belajar aktif, dan guru berperan sebagai fasilitator pengetahuan, mampu memberikan semangat belajar, dan membina serta mengarahkan peserta didik. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai teori belajar humanisme. Menurut teori humanisme, belajar adalah memanusiakan manusia yang mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal.
Berikut adalah langkah-langkah dalam pembelajaran dan pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, lalu menentukan materi-materi pembelajaran, serta mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik atau siswa. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh.